balik modernitas Surabaya, ada sebuah kehidupan yang berputar lebih awal di kawasan Banyuuri. Sebelum matahari terbit, kepulan uap dan aroma daun pisang sudah menjadi petanda dimulainya hari. Inilah Kampung Lontong, sebuah UMKM berbasis komunitas yang menjadi nadi ekonomi warga, tempat di mana ekonomi kerakyatan benar-benar hidup. Jadi dulu itu Kampung Lontong itu terkenalnya Bu Tempe, karena banyak pengrajin tempe di situ. Nah mungkin karena persaingan banyak tempe-tempe, terutama tempe Pekalongan dan lain sebagainya. Nah produksi tempe itu menurun. Lalu ada sebagian warga namanya Bu Rumiah. Bu Rumiah itu ibunya Pak Yunus, itu juga pengurus paguyuban, mencoba memproduksi lontong. Nah ternyata setelah produksi lontong ini permintaannya semakin hari semakin banyak, sehingga sampai kewalahan. Akhirnya tetangga kanan kiri dilibatkan, jadi buat lontong. Terus berkembang sampai sekarang. Persaingan dan krisis kedelai impor nasional di masa lalu sempat memukul perekonomian serta regenerasi kampung ini. Situasi sulit tersebut memaksa warga memutar otak agar dapur mereka tetap bisa mengepul. Hingga lahirlah sebuah titik balik. Tantangan tersebut justru membuka jalan bagi lahirnya sektor usaha baru yang lebih mandiri, kokoh, stabil, dan berbasis pada kemandirian masyarakat. Dampak UMKM untuk keluarga saya, dulunya yang rumahnya kontrak bisa beli rumah sendiri dan menambah penghasilan juga. Dampak untuk tetangga yang sekitar Kampung Lontong juga, yang dulunya hanya ibu rumah tangga biasa, sekarang bisa dapat penghasilan. Bagi Bu Ayu dan puluhan ibu rumah tangga lainnya, memproduksi lontong bukan sekedar rutinitas. Ini adalah ruang berdaya. Denyut UMKM Kampung Lontong sederhana, kolektif, dan tak pernah berhenti. Di sini, mesin hanyalah benda asing. Kekuatan sesungguhnya ada pada keterampilan tangan warga. Sebuah bukti bahwa di jantung Surabaya, ekonomi kerakyatan bisa tetap berdiri melalui kebersamaan yang terus dijaga. Sebelum api tungku menyala, ada mata rantai yang tak kalah penting, yaitu daun pisang. Para pemasok mengantarkannya dari rumah ke rumah. Mereka adalah urat nadi logistik yang sederhana, tapi krusial. Tanpa daun, tak ada lontong. Tanpa mereka, dapur-dapur ini akan sunyi. Sederhana karena hanya mengantar daun, tapi krusial karena dari situlah identitas lontong dimulai. Estafet perjuangan pun berlanjut ke titik terpanas. Tak butuh banyak kata, karena bagi mereka, kualitas adalah janji yang harus ditepati. Siklus di sini memang tak mengenal jeda. Siang memotong, sore merebus, malam mengangkat, hingga fajar mulai menyebar. Fajar pun tiba dan ribuan lontong mulai didistribusikan. Inilah estafet ekonomi kerakyatan, dari dapur yang panas, melewati gang sempit, hingga tiba di meja-meja pasar. Rantainya panjang dan melibatkan banyak tangan, tukang antar, hingga pengecer. Seuntai lontong menjadi sarapan, namun bagi warga di sini, ia adalah penyambung kehidupan yang dikirim sebelum matahari benar-benar naik.
sosial media. Kemudian kita juga berusaha ingin meningkatkan kapasitas produksi, otomatis kan memperluas market. Pada awalnya itu blogspot yang saya buat, blogspot. Setelah itu berkembang sampai sekarang kita ada website, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Jadi akhirnya kita kemas wisata edukasi. Jadi wisata edukasi ini karena animo dari dunia pendidikan cukup tinggi, dari perguruan tinggi mahasiswa ya, banyak mengerjakan karya ilmiah, penelitian dan lain sebagainya. Pendapatan wisata edukasi ini kita tidak ada target di situ karena lebih banyak fungsi sosialnya. Dari UMKM Kampung Lontong, kita belajar tentang arti ketangguhan. Lewat jemari para ibu yang tak lelah berdaya, Kampung Lontong sukses membangun kemandirian ekonomi berkelanjutan yang berdampak langsung pada taraf hidup masyarakat dan regenerasi usaha yang kokoh di jantung kota. Bersama dedikasi Pak Joko yang terus menjaga kebersamaan warga, kampung ini membuktikan satu hal, bahwa modernitas tidak harus menggusur tradisi, selama lentera masa lalu tetap dijaga untuk menerangi jalan generasi esok hari.